Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Bu Riri hari ini? Alhamdulillah sehat. Berarti siap ya untuk pendampingan individu 4? Siap. Nah, baik Bu Riri, kita mulai pendampingan individu 4-nya. Yang mana di PI 4 ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, nanti ada kegiatan pra-observasi, kemudian ada observasi, lalu nanti ada pasca observasi. Adapun fokus pendampingan PI 4 ini adalah yang pertama observasi di kelasnya Bu Riri untuk melihat bagaimana penerapan dari modul budaya positif, kemudian proses pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi itu ketika observasi nanti Bu Riri akan melakukan proses pembelajaran yang mana saya sebagai pengajar praktik akan melakukan pengamatan atau observasi dengan menggunakan form lembar pengamatannya, mengamati bagaimana Bu Riri itu menjalankan kegiatan diferensiasi budaya positif sama pembelajaran sosial emosional. Lalu yang kedua adalah penilaian observasi praktik pembelajaran, tentunya berdasarkan hasil dari observasi tadi. Nah, baik Bu Riri, selama 1 bulan terakhir ini tentunya sudah banyak Bu Riri mengalami berbagai hal ya selama 1 bulan terakhir di PGP. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini pada Bu Riri di program PGP? Pada 1 bulan terakhir ini saya mempelajari tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Iya, mengambil keputusan atau terus mengelola sumber daya di sekolah gitu kan. Yang mana di sana kita mempelajari tentang bagaimana meningkatkan atau mengembangkan atau mengelola sumber daya yang ada di sekolah, baik seperti misalnya kan yang ada di sekolah ini kan ada asetnya itu misalnya dari segi guru gitu kan, guru yang bisa senang gitu kan, itu kan adalah sebuah aset dari sekolah gitu. Jadi kita bisa hendaknya menerapkannya di sekolah ini. Kalau senang kita adakan misalnya setiap Jumat setelah kultum gitu kan. Ada juga misalnya aset sekolah ini kebun dekat sekolah gitu. Berarti ada kebun juga di sekolah, di sekitar sekolah. Iya, sudah kita terapkan itu. Jadi hasil kebun itu kita masukkan ke P5 gitu. Berarti di tema wirausaha. Kewirausahaan gitu. Terus 1 bulan terakhir ini yang telah saya terapkan. Baik, jadi ternyata banyak sekali ya hal yang sudah berjalan di PGP ini yang Bu Riri alami, dan tadi saya dengar beberapa aksi nyata juga sudah Bu Riri lakukan di sekolah ini. Nah, baik Bu Riri, terima kasih telah berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, kemudian aksi nyata di sekolah ini. Mudah-mudahan Bu Riri bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah ini. Nah, terkait dengan observasi nantinya ya, Bu Riri kan sudah mengirimkan berupa RPP atau modul ajar kepada saya sebelumnya, yaitu modul ajar berdiferensiasi, dan saya sudah melihatnya dan sedikit melakukan revisi, dan Bu Riri juga sudah merevisi hal tersebut. Nah, di sini sudah saya terima RPP tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Riri, melihat proses pembelajaran yang Bu Riri lakukan, tentunya kita melakukan kesepakatan dulu bagaimana persiapan dari Bu Riri ketika proses pembelajaran nanti. Nah, ini di bagian pra-observasi atau sebelum observasi kita buat kesepakatan dulu, yang mana pra-observasi ini tujuannya adalah mengetahui sejauh mana
persiapan perencanaan yang Bu Riri telah siapkan untuk kegiatan proses pembelajaran nantinya. Nah, kemudian berdasarkan modul ajar yang Bu Riri telah kirimkan kepada saya sebagai pengajar praktik, Bu Riri bisa jelaskan sedikit di sana apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Riri lakukan nantinya. Oke. Siswa saya berikan tujuan pembelajarannya, siswa diberikan materi dalam bentuk yang berbeda, berdiferensiasi gitu kan. Ada yang berupa video, linknya dikirim ke diletakkan di kertas gitu kan, jadi dia melihat di HP-nya gitu kan. Habis itu ada juga sebelumnya dibentuk kelompok gitu kan, jadi ada juga yang berupa gambar, jadi siswa ini menyusun gambar gitu kan. Ada juga yang berupa teks gitu, jadi siswa nanti mempresentasikan yang saya berikan tersebut, ada yang di kelompoknya, ada yang ke depan nanti gitu. Jadi tujuannya di sini siswa bisa mengidentifikasi hasil teks nantinya yang telah dia sampaikan ke depan gitu. Misalnya yang pertama yang mana anak itu bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang saya berikan. Habis itu mampu menentukan generic structure atau struktur teks yang saya berikan itu dengan menuntun anak tersebut ke kelompoknya gitu. Jadi dia presentasikan nanti. Baik, Bu Riri, dia ada beberapa tujuan pembelajaran nantinya yang akan Bu Riri lakukan di kelas nantinya. Nah, kemudian ini bisa Bu Riri jelaskan sedikit itu di kelas berapa? Di kelas 11 nantinya, Di kelas 11 ya, di kelas 11. Kemudian rencananya Bu Riri ini kapan dilakukan, tanggal berapa? Tanggal 23, tanggal 22. Tanggal 22 ya, tanggal 22 berarti hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ya. Karena ini Bu Riri adalah guru mapel di SMA Negeri 1 Lima Kota Timur ini, berarti pelajarannya adalah pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Di bahasa Inggris di kelas 11. Di kelas 11. Kemudian wali kelasnya siapa itu Bu Riri? Itu Bu Reni yang Bu Reni, berarti ini di situ. Kemudian itu di jam keberapa Bu Riri? jamnya jam 5 dan 6. Berarti jam 5.06 ya, berarti ini 2 JP berarti ya, 2 JP, 2 jam pelajaran mata pelajarannya bahasa Inggris di kelas 11 hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Nah, kemudian selain tujuan pembelajaran yang boleh disebutkan tadi, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh murid-murid nantinya Bu Riri? Meningkatkan kemampuan siswa tersebut dalam mengidentifikasi peran yang ada di dalam teks tersebut gitu. Habis itu siswa mampu mencari pesan moral yang ada di dalam teks tersebut, mengidentifikasi gitu kan. Habis itu meningkatkan keterampilan peserta didik atau siswa ini dalam bekerja sama atau diskusi kelompok itu yang pengembangan. Berarti ada meningkatkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi pesan yang dalam teks, kemudian meningkatkan kerjasama mereka dalam kelompok atau dalam diskusi juga ya. Nah, terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh murid ini strategi apa yang Bu Riri siapkan untuk mencapai perkembangan ini? Itu dengan memberikan diferensiasi kan, diferensiasi konten ya, habis itu proses dan produk. Jadi anak itu kita memperagakan dalam bentuk video nanti, dalam bentuk video, gambar dan berupa teks gitu. Jadi anak tersebut nanti akan diberikan link videonya dan diberikan kertas koran atau karton nanti. Jadi dia menempel gambarnya di situ. Habis itu berupa teks juga seperti itu. Jadi anak ini berjalan nanti ke kelompok. Terus ada juga anak yang tampil ke depan nanti. Itu strategi. Jadi menggunakan
strategi yang bervariasi sekali ya Bu. Iya. Ya, tadi ada video, ada berjalan ke depan menempelkan gambar juga tadi ya. Nah, seperti ini bermacam-macam strateginya. Baik Bu Riri, ini saya rasa ini sudah cukup jelas. Ada lagi yang Bu Riri perlu tambahkan di dalam konservasi ini? Nanti saya menggunakan fokus dan speaker nantinya sebelum anak ini berdiskusi saya jelaskan sedikit dulu pengertian teks naratif, apa tujuannya, jadi apa strukturnya yang dipakai, jadi anak itu lebih mudah lagi untuk berdiskusi. Jadi ada sarana yang digunakan juga di situ, media yang digunakan juga ya Bu Riri ya, supaya anak lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, terkait dengan praobservasi ini Bu Riri, jadi kita tadi Bu Riri sudah memaparkan dengan sangat jelas kelasnya, kemudian mata pelajaran apa, tujuan pembelajarannya sudah, area pengembangannya juga, kemudian sampai ke strategi yang perlu dipersiapkan. Nah, nanti Bu Riri ketika proses pembelajaran berlangsung itu saya sebagai pengajar praktik akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu Riri lakukan di kelas dengan menggunakan observasi. Nah, nanti ketika Bu Riri tampil di depan, maka saya sebagai pengajar praktik akan mengamati Bu Riri nantinya ketika proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan form tadi. Jadi ada beberapa penilaian mungkinnya dalam saat observasi nantinya. Nah, saya rasa untuk observasi ini mungkin cukup Ibu Riri, semua sudah cukup jelas. Kita sudah menyepakati kapan waktu diadakannya observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar nantinya dan tidak ada kendala apapun. Baik, terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ya, each other. Oke, berdoa mulai. Oke, Miss. Oke, reception today. Waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang seperempat. Dan semuanya diperhatikan. Maaf kepada Bapak Ibu yang hadir di kelas, tidak mengizinkan anak yang berangkat masuk.
Sudah terdengar bosnya? Rebuskan gula garam. Ingat apa yang paling keempat yang Anda? Apa yang terbayang keempatnya hari ini? Coba pegangkan matanya semuanya. Pegangkan mata. Apa benda yang paling Anda? Ingat, coba bendanya ada 3 apa saja itu? Benda yang dekat dengan Anda. 3 macam benda. Coba itu 3 macam benda. Yang paling dekat. Warnanya apa? Itu bendanya masih ada. Dan apa gunanya bagian Anda? Sudahkah diingat apa bendanya? 3 benda yang Anda yang paling dekat, yang paling membantu Anda. Warna benda tersebut warna apa? Siapa yang bisa menjelaskan, mengekspresikan setelah mendengar musik yang tadi? Bisa? Intan lagi. Tiba-tiba audible karena masa intan. Berita panggilan kepada Paula 10E1 ada 5 sumber suara. Sekali lagi dipanggil Paula dari 10E1 menuju sumber suara. Ya, sebelumnya mungkin kita tadi kurang tenang ya. Lupa menghormati, aktif, juga izin kita hal mendesak. Ya, mana ada ini setuju dengan kesepakatan kelas tadi? Oke, Oke, hari ini kita masuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ananda mengidentifikasi karakteristik teks naratif. Oke, terus termasuk fungsi sosial dan struktur teks. Terus yang kedua, ciri-ciri kebahasaannya dari teks naratif tersebut, yang namanya ada angle of time, ya, ada waktu, ada place, dan ada participant atau orangnya. Terus yang kedua, memahami info yang ada dalam teks. Yang ketiganya. Yang keempat, menulis teks naratif yang mana ada unsurnya di sana, ada strukturnya gitu. Terus menceritakan kembali teks naratif tersebut. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah sebelum kita mulai. Do you like to listen? Pernah mendengar atau membaca sebuah story kan, Nana? Cerita, pernah? Oke, jika pertanyaannya do, berarti jawabannya yes. Yes, I do. Kira-kira apa itu story-nya yang pernah Anda baca atau dengar atau ditonton gitu? Oh, Bulan. Oke, very good. Ada ditayangkan kira-kira nilainya itu? Ada ya? Oke, kisah Malin Kundang ya. Berarti story-nya Malin Kundang. Berarti apa kira-kira yang bisa Anda lihat atau moral value-nya, nilai moralnya di Malin Kundang tersebut? Oke, menghormati orang tua kita ya. Itu yang dapat kita ambil pesan moralnya di sana ya. Oke, good, very good. Yang kedua, have you ever read about legend? Nah, ini pernah kan membaca nonton film tentang legend?
legend itu kan, legenda yang ada di sekitar kita yang pernah jadikan apa nasihat ya kan, nasihat sama orang guru di sekolah ya kan. Kalau SD ada nggak ada diceritakan sama gurunya kan? Ada. Jadi itu yang kedua. Habis itu how do you feel? Bagaimana perasaannya setelah mendengar atau menonton video tersebut? Gimana perasaan Anda?
Jadi kalau di dalam case itu terletak di program kemana dia itu? Oke, program pertama ya, itu namanya sebelum kita masuk ke program selanjutnya kita kenalkan dulu orangnya, ada tempatnya, ada waktunya. Oke. And then apa lagi? Oke, very good. Communication. Kelas 10 kita sudah belajar ini ya kan? Give test. Oke. Communication itu apa? Konflik atau masalah di situ ya. Jadi masalah adalah di paragraf kedua. Konflik. Resolution ini apa? Solusi dari konflik atau masalah yang tadi. Apa isinya reorientation itu tadi? Apa? Ya, pesangonal itu ada yang apa? Kita maksudnya yang 10? Tadi lewat. Ke depan ada seperti ini ya. Oke, untuk ini maafkan, sit down please. Kita tadi kenapa saya tadi? Makan. Oke, silakan tulis mana duduknya? Kursi kurang. Duduk aja dulu satu berdua ya. Oke. Any question about that? Ada pertanyaan? No. Sekarang Ibu minta Anda duduk berkelompok. Ya, kita ada berapa di sini? 4 absen ya. Ya. Jadi 24 nanti 1. Jadi yang di sini ada 24 ya. Bisa kita bagi 3 itu. Jadi kalau dibagi 3 ada 8 orang kan? Ya. Coba duduk berkelompok yang sesuai keinginan Anda dulu. Itu ada di sini kan ada 3 berkelompok. Yang ini bagian video, yang ini teks, yang sana dan gambar. Oke. Yang gambar atau picture yaitu menyusun gambar sesuai. Belum ada menyusun
They fought for the gold. Jadi mereka bertengkar untuk mendapatkan kambing. After several hours, setelah beberapa jam, they were very tired. Mereka sangat lelah. Feeling tired of fighting, merasa lelah dan bertengkar, they live in the different place. Dia tinggal di tempat yang berbeda. Surah live in the water, and Baya live on land. Surah tinggal di air dan Baya tinggal di pulau. Di darat. The border was the gates. So they would never fight again. Jadi dia tidak pernah bertengkar lagi. One day, suatu hari, Surah went to the land. Surah pergi ke darat. And looked for some food in the river. Dan melihat makanan di sungai. He was very hungry. Dia merasa sangat lapar. And there was not much food. Dan dia tidak punya banyak makanan. In the sea, di laut. Baya was very angry when he knew that Surah broke the promise. Baya sangat marah ketika dia tahu Surah tidak minta izin kepadanya. They fought again. Dia bertengkar kembali. They both hit each other. Mereka saling menggigit satu sama lain. Surah bit Baya's tail. Surah menggigit ekor Baya. Baya did the same thing to Surah. Baya melakukan hal yang sama kepada Surah. Bibit Surah beriman. Dia menggigit Surah sangat kuat. Surah finally gave up and went back to the sea. Baya was very happy. Akhirnya Surah kembali bangkit dan pergi balik ke laut. Baya sangat bahagia. Oke, give us story of the Jadi
Oke, mana Oke, lihat. Ya, and then lihat kan? Ada apa tadi lihat? Akan ada bentuk kedua itu layer picture-nya. Wait. Coba ikuti semuanya. Jangan pena badannya. Oke, duduk. Berdiri. Oke, duduk. Oke. See you next time. Oke, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Riri, tadi telah berlangsung proses pembelajaran yang telah Bu Riri lakukan di kelas 11 ya, telah berlangsung proses pembelajaran bahasa Inggris dengan materi teks naratif. Kemudian kita lanjut ke pasca observasi, yang mana tujuan dari kegiatan kita di pasca observasi ini adalah untuk melakukan refleksi. Kemudian saya akan melakukan atau membacakan hasil analisis data terhadap apapun yang hasil dari observasi tersebut. Nah, adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hasil dari analisis observasi pembelajaran yang telah saya amati. Seperti di sini ada beberapa hal yang dinilai, ada tentang lingkungan kelas, kemudian penilaian tentang proses belajar mengajar yang efektif, lalu terakhir tentang asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, terkait dengan pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, itu yang pertama dari segi lingkungan belajar yang nyaman sesuai dengan minat peserta didik, itu telah Bu Riri telah melakukan modifikasi lingkungan belajar. Kemudian tadi terlihat adanya pembagian kelompok berdasarkan minat belajar murid, ada yang kelompok kinestetik, lalu kelompok visual sama audio ketika mereka itu mendengarkan video gitu. Lalu dari segi komunikasi yang efektif, nah ini dalam hal komunikasi itu Bu Riri sudah terlihat melakukan komunikasi antara guru dengan murid, kemudian tadi murid dengan murid juga sudah tampak dalam kelompok-kelompok mereka. Kemudian dari segi empatik, nah ini adalah tentang bagaimana Bu Riri mencoba memahami sudut pandang murid. Nah itu telah Bu Riri lakukan di awal. Bu Riri bertanya bagaimana keadaan mereka, kemudian melakukan mindfulness juga tadi yang tampak untuk mengembalikan fokus mereka dengan menggunakan musik juga di awal. Lalu tentang emosi positif, yang mana ini tentang ekspresi emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Nah ini saya lihat guru sudah menampilkan emosi yang konsisten, artinya senang, kemudian antusias tadi, kemudian ramah, sehingga murid itu termotivasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Lalu dalam hal penerapan disiplin, nah ini tampak sekali Bu Riri dalam melakukan disiplin positif tadi berada pada posisi manajer, yang mana tadi ada anak terlambat 2 orang tadi kan yang terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Nah saya melihatnya dulu tadi sudah bertanya kepada murid mengapa mereka terlambat. Nah, namun sedikit yang belum ditanyakan di sini adalah Bu Riri
belum mengajak murid untuk mencari jalan keluar supaya mereka keluar. Yang kurang. Berarti guru ini hanya menanyakan saja mengapa mereka terlambat sudah, tapi belum mengajak mereka untuk mencari solusi, bagaimana kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya gitu. Itu yang ketinggal tadi. Kemudian dalam hal pemberian motivasi. Nah ini saya lihat itu Bu Riri telah menunjukkan keinginan belajar murid dengan memberikan kesenangan, kemudian itu dengan memberikan strategi, lalu media pembelajaran yang bervariasi tadi dengan menggunakan video, dengan menggunakan grafik teks dan gambar juga, sehingga mereka menjadi termotivasi dan semangat dengan belajar. Nah, terkait dengan lanjut ke proses belajar mengajar. Nah, di awal tadi Bu Riri sudah melakukan mindfulness, kemudian melakukan ice breaking, lalu dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan slide PowerPoint tadi ya, sehingga dapat dilihat secara menyeluruh oleh murid, oleh siswa, sehingga mereka paham dengan tujuan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Lanjut ke muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Nah ini di awal itu telah tempat di bagian pendahuluan, di bagian inti dan di bagian penutup. Tadi bagian pendahuluan sudah tampak ada speaking tadi, kemudian menggunakan sudah menggunakan mindfulness, menggunakan musik, lalu mengajak mereka untuk menutup mata tadi sambil merenung memikirkan 3 benda dalam pikiran mereka itu untuk memberikan fokus belajar mereka. Nah di kegiatan inti itu juga sudah tampak bagaimana Bu Riri selalu melakukan pemantauan terhadap kerja murid tersebut. Lalu di bagian penutup itu tampaknya adalah Bu Riri melakukan speaking lagi dengan menggunakan pulpen tadi ya, pulpen, sehingga anak mengikuti gerakan-gerakan yang Bu Riri contohkan dengan pulpen tersebut. Lalu dalam hal pendekatan dalam mendampingi murid ya, ini dalam tadi sudah tampak melakukan scaffolding ya di kelompok-kelompok, maksudnya yang mana Bu Riri membantu mereka untuk mengerjakan tugas mereka dalam kelompok, lalu membiarkan mereka secara mandiri untuk mengerjakan tugasnya. Sudah tampak. Lalu kita lanjut ke penggunaan strategi pembelajaran, yang mana ini kalau strategi sudah tampak diferensiasinya. Diferensiasi itu adalah diferensiasi konten, konten yang berbeda-beda terkait dengan teks naratif. Kemudian diferensiasi proses itu dalam kelompok juga sudah tampak, ada diskusi, kemudian mereka presentasi dalam kelompoknya, itu sudah bervariasi dengan strategi pembelajarannya. Kemudian kita lanjut ke penutupan proses pembelajaran. Itu Bu Riri tadi sudah tampak mengajak murid menyimpulkan di akhir menyimpulkan pembelajaran, terus dilanjutkan dengan kegiatan refleksi, yang mana Bu Riri tadi sudah memberikan semacam lembar pertanyaan yang mana di situ berisikan pertanyaan bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran yang mereka alami hari ini gitu. Lalu terakhir dalam hal asesmen dan penyediaan umpan balik. Nah, kalau dari segi umpan balik itu saya lihat Bu Riri telah memberikan umpan balik yang konstruktif ya, dengan mengatakan memberikan komentar yang positif seperti very good itu tadi. Lalu terhadap proses belajar mereka juga sama, itu sudah memberikan kata-kata yang positif. Lalu terakhir terkait dengan asesmen. Itu asesmen prosesnya adalah asesmen formatif ya, formatif itu di proses pembelajaran. Nah, itu sudah memberikan semacam penilaian yang mana murid tadi menjawab pertanyaan tadi ya berupa LKPD, kemudian mereka menjawabnya adalah kelompok tadi ya, dengan kelompok, kemudian
plot dalam kertas-kertas tersebut. Nah, namun di sini yang perlu ditambahkan sedikit itu adalah sebelum mereka mengerjakan asesmen, Bu Riri perlu menyampaikan kepada mereka apa yang dinilai. Nah, baik itu ketika mereka bekerja dalam kelompok tadi, ketika mereka menjelaskan teks naratif, ketika mereka menyusun gambar, ketika mereka untuk video menjelaskan, itu Bu Riri harus menjelaskan apa yang Ibu Riri nilai di situ. Jadi mereka tahu, oh Ibu saya akan menilai ini poin-poin penilaiannya ini yang bagus gitu. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana mereka mengerjakan itu. Jadi poin-poin apa yang mau dinilai gitu. Jadi yang ketika mungkin itu cukup Riri sudah sebelumnya saya paparkan. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Riri setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran dengan mata kuliah bahasa Inggris selama 2 titik? Alhamdulillah senang untuk karena sebelumnya sudah mempersiapkan media gitu. Jadi satu penilaian saya sendiri anak-anak sudah mengerti gitu kan, baik dari gambar tadi kan, dari bentuk teks dan juga bentuk video. Jadi keluar dari kelas itu anak mengerti, saya juga senang. Menurut Bu Riri, bagaimana ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya? Apakah tercapai atau bagaimana? Sudah tercapai karena anak sudah bisa dengan menjawab KPD tadi, anak sudah mampu membuat generic structure atau struktur teks naratif tersebut, misalnya menentukan orientationnya, menentukan multiplication, resolution, dan representationnya. Jadi strukturnya anak sudah paham. Habis itu dari feature-nya juga anak sudah paham tadi kan, menggunakan past tense tadi kan, adjektif, kata kerja kedua. Jadi di situ saya menunjukkan anak itu sudah mengertinya dan menyampaikan cerita tersebut kembali di depan kelas. Nah, lalu bagaimana dengan ada nggak tantangan yang Bu Riri temukan ketika dalam proses pembelajaran tadi? Ada tadi kan di kelas sebelah ada pindahkan bangku gitu kan, jadi itu berisik gitu kan. Di awal juga tadi ada suara dari mic gitu kan, bagaimana terlambat tidak boleh jelas. Suara itu jadi tantangan bagi saya. Jadi tapi saya kembalikan fokus ke anak-anak gitu, minta konsentrasikan lagi. Berarti solusi dari tantangan itu adalah mengembalikan fokus ya, dengan estimasi tadi gitu Iya. Bu Riri ya. Iya. Nah, lalu menurut Bu Riri, apa yang perlu Bu Riri perbaiki dari proses pembelajaran tadi? Yang perlu tadi gitu ya, ada ketinggalan yang dinilai tadi kan. Jadi penilaian itu tidak sampaikan gitu, mungkin ya lupa lah mungkin. Jadi untuk kedepannya disampaikan kepada anak harusnya itu yang akan diperbaiki. Nanti poin-poin penilaiannya mesti disampaikan ya, Ya disampaikan supaya anak tahu kan. Nah, kemudian rencana kedepannya lah, Bu. Rencana kedepannya masih terkait dengan materi yang sama, teks naratif tadi. Aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Riri lakukan? Yaitu untuk kedepannya itu membuat teks naratif tersebut. Jadi dengan membuat teks tersebut anak lebih paham lagi gitu, ini cara membuat teks naratif dengan mungkin dengan saya bantu dengan menggunakan media gitu kan. Jadi itu untuk selanjutnya mungkin anak bisa menentukan strukturnya kembali. Berarti ini diferensiasi produknya lagi ya. Iya. Jadi tadi kalau tadi mereka hanya membaca tadi ya, mengulang teks naratif yang telah ada. Berarti Iya. untuk pengembangan berikutnya berarti Bu Riri ingin mereka menciptakan sendiri Jadi berarti ya, teks. membuat sendiri teks naratif hasil dari karya mereka begitu. Ya kalian. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan dari aktivitas pengembangan ini? Tujuannya anak mampu membuat teks naratif dengan strukturnya, dengan ciri-ciri kebahasaan teks tersebut.
itu tujuannya sebenarnya. Berarti ini anak mampu memahami membuat teks naratif lengkap dengan strukturnya ya. Masih itu bahasanya. Lalu apa yang menjadi ukuran keberhasilan ya, berhasil atau tidaknya ini ketika anak membuat teks naratif? Ukuran keberhasilannya sudah nampak di situ itu kayak struktur tadi sudah ada latar belakang di dalamnya, sudah ada orangnya, ada waktunya, ada tempatnya, jadi kan sudah lengkap di situ, sudah ada konfliknya, sudah ada solusinya dan kesimpulannya sudah ada. Berarti itu yang menjadi ukuran keberhasilannya. Nah, Lalu apa yang menjadi faktor pendukung dari keberhasilan aktivitas pengembangan ini? faktor pendukungnya yaitu dengan mendirikan misalnya contoh-contoh lain gitu tentang teks naratif. Tadi kan sudah ada Surabaya gitu kan. Yang lain ada memberikan contoh lain misalnya ketika Undang itu kan itu kan sebuah teks naratif berupa legend gitu kan. Jadi di sini Legenda ya legenda Minangkabau nanti sudah terbayang sama anak itu tersebut gitu. Tapi kita generasinya legenda, jadi dia harus membuat teks naratif berupa legenda juga gitu. Nah, lalu kapan rencananya Bu Riri akan melakukan aktivitas pengembangan ini? Minggu depan Kamis juga tanggal 29. Berarti di pelajaran bahasa Inggris berikutnya Iya, ya, di iya. kelas yang sama. Iya, sama. Jadi Bu Riri sudah cukup jelas ya mengenai aktivitas pengembangan yang akan Bu Riri lakukan. Mudah-mudahan apapun tujuan yang Bu Riri sebutkan tadi bisa tercapai dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang Bu Riri juga. Lalu mungkin untuk PI 4 kali ini untuk pasca okupasi mungkin sudah tergambar dengan jelas. Nah, kita akan melakukan refleksi sedikit mengenai PI 4 ini. Nah, menurut Bu Riri ini apa yang sudah baik menurut Bu Riri tentang pelaksanaan PI 4 ini? Yang sudah baik, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi kan, dari konten, proses, jadi sudah menerapkan PSE gitu, memberikan musik pada anak dan terus melaksanakan ice breaking tadi kan di awal dan di akhir gitu. Jadi semuanya sudah terlaksana. Berarti sudah terjalani ketiga poin tadi ya, Iya. diferensiasi, PSE sama budaya Dia positif. juga penerapan kesepakatan kelas gitu kan. Nah, lalu menurut Bu Riri, apakah PI 4 ini bisa membantu Bu Riri dalam mengimplementasikan pembelajaran terhadap murid? Sudah bisa diterapkan. Berarti sudah ya. PI 4 sangat bermanfaat sekali bagi Iya, Bu Riri ya, karena ini memang praktek langsung. Iya. Nah, baik Bu Riri, saya rasa cukup ya untuk PI 4-nya. Jika ada nanti hal-hal yang keraguan mungkin di pembelajaran daringnya atau di LMS-nya, itu Bu Riri bisa mengkomunikasikannya kepada saya sebagai pengajar praktik, dan fasil juga Bu Riri kalian kepada admin juga jika ada kendala di LMS-nya Bu Riri. Nah, apapun yang Bu Riri kerjakan di LMS, saya selalu memantaunya dalam jurnal pembelajaran daring BGP. Kemudian ini yang untuk PI 5 perlu juga saya ingatkan, untuk PI 5 besok itu ada kegiatan, suatu kegiatannya Bu Riri melakukan kegiatan pasca observasi dengan rekan sejawat. Nah, di modul 2.3 aksi nyatanya kan Bu Riri sudah melakukan observasi. Nah, saya sudah melihatnya dengan rekan sejawatnya Bu Riri. Dijelaskan tadi dengan siapa? Bu Mai Sakinah ya, Bu Mai Sakinah dengan mata pelajaran apa? Dengan mata pelajaran geografi. Nah, di situ kan Bu Riri sudah melakukan praobservasi dengan Bu Mai Sakinah pembelajaran geografi di situ ya. Nah, setelah PI 4 ini, itu Bu Riri harus melakukan observasi di kelasnya di Bu Mai Sakinah berdasarkan kesepakatan di praobservasi. Nah, Bu Riri buat kesepakatan mungkin dengan Bu Mas kapan bisa masuk, kan di awal kan sudah ada kesepakatannya. Nah,
Nah, kalau bisa diubah, koordinasikan lagi atau sesuai dengan kesepakatannya lo gitu. Itu bagaimana strateginya lah dengan masa kinahnya. Kemudian ketika observasi itu boleh mengamati bagaimana masa kinahnya memberikan pembelajaran. Itu baik dari segi diferensiasinya, kemudian daya positifnya, kemudian dari segi PSE-nya. Nah, ketika Bu Riri berada di kelasnya Bu Maisarina, itu Bu Riri juga perlu membawa semacam form penilaian. Nah, adapun form penilaian tersebut bisa Bu Riri unduh di LMS modul 2.3. Ya, di situ sudah ada semuanya, tinggal unduh dan pedomani apa yang akan dinilai. Tapi sebelum itu, Bu Riri harus melihat RPP atau modul ajarnya Bu Maisarina. Kemudian Bu Riri amati bagaimana diferensiasinya, kemudian PSE-nya, lalu daya positifnya. Lakukan koreksi juga terhadap RPP-nya Bu Maisarina sebelum ibu tersebut melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah semuanya beres dari perencanaannya, baru Bu Riri masuk kelasnya ibu itu, Bu Maisarina, lakukan penilaian dan rekam. Ya, dan rekam, buatkan videonya, lalu link rekaman tersebut Bu Riri berikan kepada saya sebagai penyelidik. Kemudian di PI 5 itu Bu Riri melakukan kegiatan pasca observasi dan itu disaksikan oleh saya sebagai PT. Nah, berarti artinya saat observasi itu Bu Riri dengan Bu Maisarina direkam, kemudian pada saat pasca observasi baru didampingi oleh PT. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bu Riri? Sudah cukup jelas ya apa yang akan Bu Riri lakukan setelah PI 4 ini, berarti observasi ke kelasnya Ibu Sabina ya, baru PI 5 pasca observasinya. Tapi sebelum itu jangan lupa RPP-nya Bu Sabina dikoreksi. Nah, dari segi diferensiasi, PSE sama budaya positif. Baik Bu Riri, saya rasa sudah cukup untuk PI 4 ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Bu Riri sudah melakukan refleksi juga, kemudian sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi sama pasca observasi. Mudah-mudahan Bu Riri bisa menjadi agen perubahan di sekolah SMA 1 di Makassar Timur. Baik Bu Riri, saya rasa cukup untuk PI 4 kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.